Jadi ini sedikit cerita tentang kenapa hari ini menjadi sangat spesial dan ini menjadi tonggak sejarah untuk ke depan kita berjalan. Nah, hari ini menjadi 1920 membeli tanah di Narbanda, lalu disitulah dilakukan pelayanan. Nah, karena semakin berkembang, maka tanggal 14 Mei 1935 diutuslah misionaris tetap ke kita, namanya Pater Van Heijen SPD. Lalu tanggal 15 melakukan pembelian tempat yang baru. Ya, Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Di manakah engkau? Para Romo, frater, suster, Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, inilah pertanyaan Tuhan kepada Adam dan Hawa dalam bacaan pertama yang telah kita dengar, yang coba kita maknai untuk memaknai hari ulang tahun kelahiran gereja kita yang ke-90. Pertanyaan ini penting untuk kita, di manakah engkau? Apa yang ditanyakan oleh Allah kepada Adam dan Hawa bertolak dari kenyataan bahwa mereka menyembunyikan diri setelah mereka jatuh ke dalam dosa. Dan setelah mereka jatuh ke dalam dosa, mereka menemukan diri telanjang dan merasa tidak pantas dan tidak layak untuk berjumpa dengan Tuhan. Kata kuncinya di sini adalah rasa tidak pantas dan tidak layak, karena dosa, kesalahan, dan kelalaian manusia. Ini adalah sebuah perasaan yang pasti juga menghantui setiap pribadi ketika kita telah jatuh ke dalam dosa atau telah jatuh dalam kesalahan. Kita punya rasa takut dan segan untuk berjumpa dengan Tuhan dan sesama. Memang kalau kita jujur dengan kenyataan, yang paling susah untuk kita adalah ketika kita bersalah dan berdosa, orang masih merasa kita itu berharga, apalagi mencari kita. Kita kalau sudah bersalah dan berdosa, orang semua pada tidak mau bergaul dengan kita. Tuhan mengerti betul perasaan manusia dan Tuhan tidak ingin manusia itu tersiksa terlalu lama dalam perasaan seperti itu. Apalagi zaman itu manusia cuma ada dua orang, Adam dan Hawa. Tentu ketika Tuhan menciptakan mereka, Tuhan menciptakan dengan cinta dan punya tujuan yang baik. Maka ketika mereka menjauhkan diri dan menghilang dari Tuhan, Tuhan juga pasti merasa kehilangan. Daripada repot-repot buat manusia baru lagi, sudahlah pakai saja yang sudah ada. Maka dia berusaha mencari. Rasanya sih juga Tuhan tidak mencari. Kenapa?
Terlalu kecil itu Taman Eden untuk Tuhan tahu mereka sembunyi di mana kan? Tapi Tuhan pura-pura tanya saja, "Hei Adam dan Hawa, kamu di mana?" Tuhan sudah tahu mereka ada di mana. Juga Tuhan sudah tahu mereka telanjang. Tapi yang mau ditampilkan kepada kita adalah bagaimana Tuhan punya kepedulian lebih tinggi ketika kita mengalami keterperosokan atau kejatuhan dalam hidup. Jangan berpikir bahwa Tuhan menjauh dari kita. Kita yang selalu cenderung berpikir bahwa kalau sudah jatuh dalam dosa, kita menjauhkan diri dari Tuhan, menjauhkan diri dari gereja. Mungkin juga kita punya pengalaman-pengalaman tersendiri dalam hidup beriman dan menggereja yang membuat kita menjauh dari gereja. Saya selalu bilang kepada beberapa orang yang saya rasa dekat, kalau kamu kecewa di gereja, kecewa dengan romonya, atau kecewa dengan siapapun, mungkin dewan atau umat, jangan mempersalahkan Tuhan dan gereja. Tuhan itu tidak pernah bersalah kepadamu. Gereja itu tidak pernah bersalah kepadamu. Anda ke gereja mau cari siapa sebenarnya? Kalau cari Tuhan, abaikan orang yang kamu tidak suka, karena kamu mau berjumpa dengan Tuhan. Gereja juga tidak pernah membenci dan tidak pernah mempersalahkan kita. Justru gereja selalu menyediakan tempat dan kesempatan untuk kita berbalik melalui sakramen rekonsiliasi. Gereja ini kan gereja untuk orang berdosa, dan hal ini juga yang saya sampaikan ketika memberikan materi tentang deradikalisasi di Polda. Bahwa kami gereja Katolik punya salah satu sifat, itu kudus, di antara empat sifat gereja. Kudus artinya gereja itu untuk menerima dan menguduskan orang yang sudah berdosa. Jadi kalau orang merasa diri sudah kudus dan suci, jangan ke gereja. Karena gereja itu tempat untuk orang-orang berdosa dan orang-orang bersalah. Makanya saya bilang waktu itu, tolong teman-teman Polri yang Katolik, kita paham bahwa kamu hidup dan bergulat dengan dosa dalam pelayanan publik. Siapa yang tidak berdosa di antara kamu? Justru karena itu kamu perlu ke gereja. Jangan tidak ke gereja lagi. Kita perlu menguduskan diri di gereja untuk kita diberikan tenaga dan kekuatan baru oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan selalu bertanya untuk mencari kita ketika kita menjauhkan diri dari Tuhan dan gereja, bahkan menyembunyikan diri. Kamu di mana? Itu jugalah pertanyaan yang kita maknai pada saat kita memasuki usia 90 tahun gereja di paroki kita. Ketika selama ini kita jauh dari gereja, kita perlu bertanya diri, dan Tuhan selalu bertanya kepada kita, kamu di mana? Mari datang. Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini menjadi sangat spesial untuk kita merayakan, mungkin dalam sejarah selama 90 tahun, ini adalah pertama kali kita merayakan ulang tahun gereja pada tanggal 9. Tentu ini punya dasar, karena kalau kita baca di sejarah gereja kita, sebenarnya pada tahun 1918 sudah ada pelayanan untuk Pulau Lombok, dilayani dari Prefektur Apostolik Sunda Kecil yang berpusat di Ende, mencakup Pulau Bali, Lombok, Sumbawa, dan beberapa tempat di Nusa Tenggara. Dan dalam catatan sejarah, beberapa kali ada pembaptisan di Praia, di Tanjung, di beberapa tempat di Lombok yang dilayani oleh para misionaris yang datang dari Ende. Kalau tidak salah waktu itu yang pertama datang itu namanya Pater Hemel SPD. Waktu itu uskupnya apostolik prefekturnya itu Pater Monsinyur Van Noyen SPD. Nah, karena melihat prospek yang bagus untuk iman Katolik itu bertumbuh di NTB itu, maka beliau pada tahun 1920 itu membeli tanah di Narmada. 1920 membeli tanah di Narmada, lalu disitulah dilakukan pelayanan. Nah, karena semakin berkembang, maka tanggal 14 Mei 1935 diutuslah misionaris tetap ke kita, namanya Pater Van Heijden SPD. Lalu tanggal 15 melakukan pembelian tempat yang baru, ya kurang lebih di sinilah, setelah dari Narmada. Dan setelah melalui beberapa proses persiapan untuk pastoran, maka pertama kali Pater Van Heijden itu merayakan Ekaristi pada tanggal 9 Juni 1935. Itulah kenapa saya minta tadi Pater Kristo SPD yang baca ini Injil. Karena benih sabda itu pertama kali ditanamkan dan ditaburkan oleh para Romo SPD. Karena SPD itu terkenal dengan Sang Sabda.
karena kita juga mengenangkan bahwa sabda itu pertama kali ditaburkan di sini pada tahun 1918. Nah, setelah itulah kemudian Pater Van Heyden pergi ke Bali, karena kan masih bagian dari pelayanan misionaris Apostolik Prefektur Sunda Kecil. Nah, di Bali lah mereka berjumpa dengan beberapa orang dari Tuke yang kemudian dibaptis menjadi Katolik di Kepundung. Maka pada bulan September nanti itu akan ada perayaan 90 tahun Gereja Katolik di Bali. Nah, dulu pernah saya bilang kalau kita merayakan 8 Desember maka kita ketinggalan dari Bali, padahal kita duluan gereja itu berdiri. Sejarahnya kemudian jadi rancu. Maka kita kembalikan ke tanggal 9 untuk mengembalikan posisi kita pada sejarah gereja yang benar. Sedangkan 8 Desember itu hari raya wajib untuk gereja, kita merayakan Maria Immaculata, dan kita akan tetap merayakan itu sebagai pesta pelindung. Jadi ini sedikit cerita tentang kenapa hari ini menjadi sangat spesial, dan ini menjadi tonggak sejarah untuk ke depan kita berjalan. Nah, hari ini menjadi istimewa juga karena tanggal 9 hari ini tuh persis jatuh sehari setelah Pentakosta. Pentakosta kita rayakan kemarin, dan Paus Fransiskus almarhum pada tahun 2018 itu mencanangkan sehari setelah Pentakosta itu kita merayakan peringatan wajib Maria Bunda Gereja. Dan hari ini gereja merayakan peringatan Maria Bunda Gereja. Dan ke depan peringatan Maria Bunda Gereja ini belum tentu terjadi setelah pasti terjadi setelah Pentakosta, tapi belum tentu tanggal 9. Tapi kali ini dia pas tanggal 9. Dan Bapak Ibu, tahun ini kalau kita mau flashback ke sejarah, juga kita merayakan Perak 171 ketika gereja memasuki masa-masa kelam. Kasus 171 kan tahun 2000, dan tahun ini berarti 25 tahun. Kita mungkin tidak menyadari itu, tapi itulah sejarah yang perlu kita kenang dan kita maknai untuk kita menyadari bahwa eksistensi gereja kita dan resistensi gereja kita sampai berusia 90 tahun itu tidak terlepas dari betapa besar rasa cinta Tuhan untuk kita. Mungkin banyak yang melarikan diri waktu kasus 171, tapi waktu itu juga pasti Tuhan datang dan bertanya, "Kamu di mana?" Kemanapun kita lari Tuhan cari, karena Tuhan mau pakai kita untuk gereja tetap bertumbuh dan berkembang dengan baik di Lombok. Dan kita adalah generasi yang menikmati hasil dari perjuangan perjalanan gereja itu selama 90 tahun, karena itu hari ini layak untuk kita syukurin perayaan itu, peristiwa sejarah itu. Dan menjadi sangat istimewa karena hari ini juga gereja merayakan peringatan wajib Maria Bunda Gereja, dan kita merayakan hari ulang tahun kelahiran persis sehari setelah Gereja Universal juga merayakan hari ulang tahun kelahiran pada hari raya Pentakosta kemarin. Jadi beruntun dia. Kita merayakan hari ulang tahun kelahiran ke-90 setelah Gereja Universal merayakan hari ulang tahun gereja pada perayaan Pentakosta. Bapak Ibu saudara-saudari, kita perlu selalu ingat dengan pertanyaan Tuhan kepada Adam dan Hawa, "Kamu di mana?" Mungkin selama ini kita jauh dari gereja, kita mandak dari gereja, kita jarang terlibat dalam hidup menggereja, di KBG, lingkungan, dan paroki. Tuhan selalu bertanya, "Kamu di mana?" Kita juga mengambil tema untuk menjadikan Bunda Maria sebagai benchmarking gitu, prototipe atau model bagaimana kita menumbuhkan gereja kita ke depan, karena pelindung kita adalah Bunda Maria tak bernoda. Paling penting adalah kita mengacu pada apa yang dikatakan oleh Yesus tentang Bunda Maria dari Injil yang telah kita dengar. Kenapa gereja Katolik sangat dekat dengan Bunda Maria? Dan kenapa Paus mengangkat Maria sebagai Bunda Gereja? Karena gereja tidak bisa hidup tanpa Bunda Maria sebagai ibu. Dan secara biblis itu sudah sangat jelas dikatakan oleh Yesus sebelum ia menghembuskan nafas di salib. Kepada Yohanes murid yang dia kasihi, dia mengatakan, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada muridnya dia bilang, "Inilah ibumu." Itu sudah secara legal
menyerahkan gereja kepada Bunda Maria. Maka gereja yang tidak menghargai Bunda Maria, saya rasa itu tidak menghargai apa yang sudah dikatakan Yesus di salib. Dan itulah kenapa gereja Katolik sangat dekat dengan Bunda Maria. Dan kita bersyukur dan beruntung punya pelindung Bunda Maria yang selalu mendoakan kita dalam kondisi apapun hidup menggereja kita di 90 tahun ini. Dan Bapak Ibu, seringkali saya bilang, Bunda Maria punya kekuatan doa yang sangat ekstra. Siapa yang pernah gagal doa novena 3 Salam Maria? Dan sadarkah kita bahwa ketika kita di usia 90 tahun mengalami kesulitan untuk tempat parkir, di usia 90 Tuhan memberikan kita hadiah kado spesial, yaitu tanah di belakang kita bisa beli. Siapa yang pernah menyadari itu, bahwa itu adalah anugerah terbesar Tuhan untuk memaknainya? Dan kita bisa membeli itu selain dengan perjuangan yang kita buat bersama teman-teman Dewan Keuangan, terutama karena doa Bunda Maria. Seringkali saya bilang, justru dealnya tempat itu ketika saya sudah mengelilingi tempat itu untuk berdoa rosario. 2 hari kemudian, saya berdoa rosario hari Sabtu sebelum Minggu Kerahiman, keliling di tempat itu. Karena kita mengalami kesulitan untuk membeli, harganya masih sangat tinggi. Hari Rabu, kalau saya tidak salah ingat, setelah Paskah kami pertemuan dengan Dewan Keuangan dan menyampaikan harganya masih tinggi. Lalu saya bilang, kalau Tuhan mau kasih kita akan dapatkan. Sekarang tidak perlu banyak omong, biar setan tidak bekerja, berdoa saja. Lalu saya berdoa mengelilingi tempat itu, lalu terakhir saya ke sini, di depan tabernakel, di depan Bunda Maria, untuk mengatakan saya sudah berdoa keliling di depan, kalau mau tempat itu jadi milik gerejamu, segera. Karena waktu itu Bapak Uskup mau datang visitasi hari Senin. Kita butuh kepastian untuk melaporkan kepada Bapak Uskup. Apa yang terjadi? Sabtu, Minggu kita merayakan Minggu Kerahiman. Senin, Pak Lengga langsung telepon, Romo, oke, tempat di belakang dengan harga yang kita minta. Persis mereka pas pergi jemput Bapak Uskup. Indah kan? Dan kita sedang merayakan 90 tahun usia gereja. Jadi Tuhan itu mencintai kita Bapak Ibu. Bunda Maria itu mencintai kita. Dan ini juga adalah bentuk apresiasi dan penghargaan Bunda Maria. Karena kita juga telah memulai dengan kebiasaan untuk setiap tanggal 13, perarakan dan misa Bunda Maria di paroki ini. Ada banyak rahmat punya Bunda Maria. Makanya kita berdoa, Maria penuh rahmat. Salam Maria penuh rahmat. Biar tidak tumpah ke orang lain, tumpah ke kita itu rahmat. Tapi rahmat itu tidak akan tumpah ke kita kalau kita tidak datang meminta kepada Bunda Maria. Maka pada kesempatan ini juga saya mengajak, kalau memang kita mencintai gereja Santa Maria Immaculata Mataram, datang itu misa tanggal 13. Bukan hanya untuk kepentingan gereja, tapi untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan hidup dan perjuangan kita. Karena Maria adalah Bunda Gereja, Maria adalah ibu kaum beriman, Maria adalah ratu para imam. Betapa sangat berharganya Maria di mata Tuhan. Makanya Yesus mempercayakan gereja kepada Bunda Maria. Dan kita bersyukur dan beruntung punya gereja yang berpelindungkan pada Bunda Maria, orang pertama yang ada di hati Yesus. Makanya apapun yang kita minta melalui Bunda Maria pasti cepat sampai di hati Yesus. Tidak mungkin Yesus tidak mendengar apa permintaan bundanya. Bapak Ibu saudara-saudari, Profesiat karena kita sudah memasuki usia yang ke-90 tahun pada hari ini. Semoga Tuhan tetap mengerjakan apa yang terbaik untuk gereja dan paroki kita. Dan satu hal yang perlu untuk kita sadari dan kita bangun ke depan, kita perlu punya rasa sense of belonging untuk gereja di paroki ini. Tapi juga jangan memaksakan kehendak pribadi dan kelompok untuk hidup menggereja di paroki kita. Kita tetap berpegang pada teladan Bunda Maria yang punya prinsip fiat voluntas tua. Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Biarkan kehendak Allah terjadi untuk gereja kita mau bertumbuh dan berkembang seperti apa. Semoga Tuhan memberkati.